Nah sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama? Mumpung ada hakim, mumpung ada dua belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penoda agama. Ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-temanku, Gus Nur lagi-lagi menantang mubahalah jaksa penuntut umum di depan hakim untuk melakukan mubahalah. Akan tetapi ini mubahalah apa? Ijazah palsu atau tentang penistaan agama, teman-teman. Ya, untuk lebih lengkapnya, mari kita melihat cuplikan persidangan mubahalah ijazah palsu dan penistaan agama yang didakwakan kepada Sugi Nur Raharja. Misalnya Gus terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai Nabi ke-26, memakai jubah, pakai tongkat. Terus terdakwa melakukan mubahalah terhadap oh ya enggak, kan itu sudah di Al-Quran sudah dinas, enggak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Kalau dia sudah berani mubahalah, itu ada rumusnya, beda ya. Kalau Babang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku Nabi. Kalau ada orang ngaku Nabi di depan saya, ini masalah mubahalah tadi. Enggak, mungkin terdakwa mengatakan mungkin saya ambilkan, bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. Nah, katanya tadi begitu mubahalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya, pertanyaannya tidak relevan sekali. Dibolak-balik sama jaksa. Bentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku Nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini, nggak bisa, Mas. Pak Jaksa nggak bisa. Nah, nggak apa, ahli udah menjawab, terdakwa udah menjawab. Nah, kemudian terkait mubahalah terakhir yang ya, disampaikan di mubahalah di YouTube terdakwa ya, bahwa yang tidak percaya dengan Bambang Tri akan dilaknat ya. Misalnya apabila ada sekian banyak atau separuh lah masyarakat Indonesia maupun dunia yang nonton YouTube tidak percaya dengan Bambang Tri, apakah serta-merta menurut mubahalah ajaran Islam orang tersebut, separuh masyarakat Indonesia atau dunia ini akan dilaknat begitu saja, sesimpel itu? Ini kan pertanyaan gaib ya, ini kan pertanyaan abstrak. Wallahu alam, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak yang kena azab. Bukan, kalau nggak percayanya mungkin ditahan, mungkin mending sudah nggak percaya mencaci maki Bambang Tri misalkan. Saya nggak percaya walaupun Bambang Tri itu mubahalah, tapi saya diem di dalam hati. Ya mungkin beda azabnya atau mungkin apa beda, tapi sudah nggak percaya, sudah gitu menggila-gilakan Bambang Tri, edan, gila, stres. Mungkin wallahualam bisawab. Jangan-jangan sudah ada itu yang diazab. Berarti tetap dilaknat mereka ya? Iya. Itu ijtihad saya. Siapapun, Mas Agung silakan mubahalah. Saya nggak punya pilihan. Oke, sebentar saya tanggapi sedikit teman-teman. Mungkin kualitas dari mubahalah itu juga berpengaruh teman-teman. Tinggal siapa yang melakukan mubahalah itu dan fungsinya buat apa, tujuannya apa, mubahalah tentang apa. Mubahalah itu nggak sembarangan, jangan asal mubahalah. Kualitas dari mubahalah itu juga berpengaruh. Orang yang mubahalah ya sekelas kayak gini, ya nggak ngaruh sama sekali. Kalaupun tak ada kejadian, ya mungkin memang sudah kebetulan saja. Katakan percaya apapun yang diucapkan Mas Agung, nas itu sudah bagi saya, karena Al-Quran pedomannya gitu kan. Di atas kepala itu Al-Quran. Maka ijtihad saya melebar, meluas. Makanya kenapa banyak pejabat rata-rata hidupnya berantakan rumah tangganya, karena dia melanggar sumpah jabatannya. Al-Quran itu di atas kepalanya, nggak ada. Ini bisa salah bisa benar majelis yang mulia ya. Ini bisa salah bisa benar, tapi kan mungkin 80% pejabat yang disumpah dengan Quran, masa pensiunnya atau mungkin pasca pensiunnya atau mungkin sebelum pensiun sudah hilang keberkahannya. Anaknya narkoba, selingkuh istrinya, kecelakaan macam-macam. Itu kan bentuk azab daripada mempermainkan Al-Quran. Gitu Mas Agung, itu ijtihad saya. Nah, sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang kita hadirkan kemarin ya. Baik. Bahwa mubahalah itu harus 2 orang. Oke. Sehingga yang dilaknat itu ya orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat perbedaan pandangan. Oke, saya jawab 2 poin ya. Pertama, oke, saya ikuti logikanya jaksa atau logikanya
saksi agama dari jaksa. Nah, oke lah, rukunnya kurang karena nggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun mubahalah itu tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai Pak Jaksa. Sebagaimana sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa rokaat aja nggak ada itu dalil menodai agama, nggak ada ya, paling cuma batal, ditegur, kan begitu ya. Sama mubahalah itu kalau mau saya pakai logikanya jenengan, oke, saya setuju, nggak sah mubahalahnya, saya terima, tapi jangan terus saya distempel penodai agama, itu yang saya nggak terima. Nah, poin yang kedua, mohon maaf, sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus dua pihak, dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penodai agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penodai agama? Misalnya. Mumpung ada hakim, mumpung ada dua belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta, dia dilaknat. Saya bukan penodai agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah. Mana mungkin saya menodai agama? Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penodai agama, ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah di depan Pak Hakim. Tempat terserah di mana. Konteksnya kok digeser. Mohon maaf, gitu karena lebihnya Mas. Masih ada terkait kembali lagi ke pertanyaannya seputar dakwaan aja Pak Jaksa ya, biar jangan terlalu melebar ke masalah. Melenceng mengatakan hafal Al-Quran ya, terkait ayat Al-Hujurat ayat 6, bisa Ali jelaskan nih terkait dengan. Saya belum hafal, apa? Tentang apa? Belum hafal. Ya, saya bacakan artinya ya. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Baik. Apakah sudah melakukan? Taruhlah Mas Bambang Tri itu orang fasik. Saya ikuti logika ayat itu. Anggap saja Bambang Tri itu orang fasik. Kan sudah saya undang, saya tabayun. Nah, kemudian fokusnya, periksalah dengan teliti. Nah, apakah terdakwa sudah melakukan pemeriksaan dengan teliti? Podcast itu termasuk memeriksa dengan teliti hampir 1 jam itu. Nah, sekarang tugasnya jaksa nanti memproses dia untuk dengan teliti. Periksa. Kalau tugasnya sudah selesai itu, sudah saya periksa dengan teliti. Tapi karena tetap saya nggak percaya, mubahalah itulah yang terjadi akhirnya. Sudah saya periksa Pak. Ya, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Makasih Gus. Udah Cukup dari penuntut umum, cukup nih. Saya berikan pada tim penasihat. Sebenarnya Gus Nur ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri ya. Ya, dengan mengatakan bahwa saya bukan penista agama. Konteksnya digeser ke penista agama. Bukan masalah ijazah palsu, karena memang ya Gus Nur ini bisa selamat ya kalau terbebas dari tuduhan penista agama, bukan masalah ijazah palsunya. Biarkan kalau semisal Bambang Tri bermasalah dengan tuntutan ijazah palsunya, ya terserah Bambang Tri. Itu bukan urusan saya mengindikasikan seperti itu. Jadi Gus Nur ini permasalahannya adalah tentang mubahalah ijazah palsu itu dan tuduhan penista agama karena mubahalah tersebut. Jadi gimana caranya Gus Nur supaya lepas dari jerat itu semua dan bebas? Terserah nanti Bambang Tri urusan belakang. Begitu. Jadi jaksa penuntut umum sama yang hadir di situ dia tantang untuk mubahalah. Bukan mubahalah tentang ijazah palsu, tetapi mubahalah tentang bahwa saya itu loh bukan penista agama. Digeser ke situ. Konteksnya kan berbeda lagi. Ya, makin ruwet saya pikir ya. Dan mubahalah itu dijadikan sesuatu hal yang digampangkan. Jadi sedikit-sedikit mubahalah. Aduh, padahal mubahalah itu sesuatu hal yang sangat-sangat sakral, di mana itu adalah hal terakhir yang dilakukan apabila terjadi suatu kebuntuan
itu pun dalam memutuskan suatu hal yang sangat-sangat penting, sangat urgent, bukan masalah-masalah yang keduniawian seperti ini. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Di luar hujan, suaranya agak kemeresek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.